Ini dia tenda ultralight dari Big Adventure atau dengan kata lainnya Tarp 10 serinya Raung nih. Banyak banget yang minta gue nge-review si Tarp 10 ini, makanya gue di sini akan nyebutin ada 6 kelebihan dari Tarp 10 ini, terus ada 3 kekurangan dari Tarp 10 ini. Terus gue akan nyebutin juga siapa sih yang cocok untuk memiliki atau untuk menggunakan si Tarp 10 ini atau tenda ultralight dari Big Adventure. Kita sikat aja langsung ke videonya. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue bisa nge-review juga si Tarp 10 ini. Sebetulnya barang ini dari kemarin udah ada dari video-video Akasaka yang lo lihat dari kemarin. Cuman baru sekarang nih gue sempat untuk nge-review si Tarp 10 ini. Ada 2 tenda ultralight atau 2 Tarp 10 yang nanti gue review. Ada dari seri Raung yang ini sekarang gue mau review. Terus ada dari seri Kambuno juga. Bedanya ini kapasitas 1 orang. Untuk kapasitas 2 orangnya lu bisa pilih untuk serinya Kambuno. Nanti ada gua review juga. Dan ini ada 2 warna nih. Ada warna orange yang lu lihat sekarang. Terus ada warna blue, biru-biru langit gitu. Nanti tinggal lu pilih aja lu suka orange apa lu suka biru. Ini tuh bisa dikatakan tenda ultralight karena memang beratnya itu cuma 850 gram. Dan dari fitur yang dipakai, dari spesifikasi yang dipakai ini memangkas banget. Kayak frame ini nggak punya, terus kayak inner yang lumayan berat atau tebal-tebal dia nggak punya, terus bahan-bahan yang dipakai pun nggak kayak bahan-bahan yang Tambora mungkin atau seri-seri tenda yang lainnya, karena bahan ini lebih tipis karena ini bahannya beda dari tenda-tenda yang bukan ultralight atau bukan Tarp 10. Kita langsung bahas aja. Nah, gue habis belanja nih. Di sini gue belanja jaket warna biru ini, terus ada topi juga, terus ada sepatu juga nih, terus ada topi rimba juga. Gue belanjanya di mana? Gue belanjanya di Lazada 10.10 karena sekarang nih tanggal 10 bulan 10 lagi ada Lazada 10.10. Di situ ada bonus dadakan sampai dengan 500.000. Terus ada juga serba 10 ribuan. Terus ada juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi kalau emang mau dapetin barang-barang yang gue beli hari ini, yang lo lihat sekarang, ini tuh ada sepatu nih, sepatunya cakep banget, kan gue buka juga, terus ada jaket juga, terus ada topi, sama 4 barang ini gue beli di Lazada 10.10. Ini yang topi yang gue pakai nih, ini cakep juga, ini kayak transparan gitu nih, kayak semacam topinya itu lebih ke nggak terlalu gerah kalau dipakai, karena emang bahannya ini bener-bener bahan-bahan yang pori-porinya gede banget. Jadi ketika lu pakai ketika panas-panas ini tidak akan gerah karena memang di sini pori-porinya untuk angin, untuk sirkulasi udara benar-benar lancar banget di sini. Ini harganya aja murah kok. Lu cek aja, apalagi lu belanja di Lazada 10.10 jadi ada voucher juga, ada diskon juga. Terus jaket yang gua pakai juga di sini jaket internasional, jaket impor nih, jaket Mylet. Lu pada kalau emang lu suka, kalau emang lu tahu brand ini, lu tahu bener harganya berapa. Tapi kalau di Lazada murah banget harganya. Jadi bisa lu sikat juga nih. Untuk si jaket Mylet ini kayak kombinasi warna biru sama ada warna navy ini. Karena memang gue suka warna-warna biru kayak gini. Terus ada juga topi rimba sini. Ini topi rimbanya ada tali gitu, tali di belakang. Terus ada tali yang nantinya untuk mengunci ikatan dari atau untuk mengunci agar si topi rimba ini tetap nempel. Kalau keangin-angin tetap aman. Nah, di sini ada logo Sangalaki gitu. Yang ini buat ngikat. Ini topi rimbanya ada talinya gini. Ini kayak semacam tali prusik gitu. Jadi bener-bener lucu. Ada beberapa pilihan warna juga, bisa lu pilih aja nantinya. Lu suka warna apa? Kalau gue warna-warna gelap kayak gini, gue lebih suka warna kayak gini sih. Terus barang yang terakhir adalah sepatu nih. Ini sepatu dari Willow. Ini cuma 300 ribuan doang untuk sepatunya. Gak mahal. Karena memang sepatu Willow ini memang untuk kalau emang lu mau nanjak ke gunung-gunung yang tidak terlalu sulit jalurnya, bisa pakai sepatu ini. Karena memang untuk sepatunya ini cukup mumpuni untuk dipakai di gunung-gunung kering mungkin. Ya bisa jadi ketika lu nanti naik gunung bisa sikat sepatu ini. Ini harganya cuma 300 ribuan doang, nggak nyampe 400 atau 500 ribu. Ini warna coklat gue pilih. Dan ini size-nya 42. Ada beberapa pilihan warna lagi. Pokoknya kalau emang lu pengen barang-barang ini, lu sikat aja di Lazada 10.10 karena memang di Lazada ini bukannya lu belanja, lu pasti dapat voucher nantinya 500.000. Ya voucher sampai dengan 500 ribuan. Terus ada serba 10.000, terus ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan hari ini cek aja biar lu tahu betapa enaknya belanja pakai voucher, belanja pakai gratis ongkir sama belanja serba 10 ribuan. Oke, lu sikat aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Jadi yang pertama lu harus pasang itu adalah footprintnya dulu. Kalau emang lu beli footprintnya, kalau footprintnya ini exclude ya, enggak include. Tapi saran gue sih beli footprintnya aja biar aman di bagian lantainya. Setelah ini lu langsung pasang bagian innernya aja langsung.
Jadi top 10 ini double layer ya, ada inner dan ada outer. Nah ini kan di sudut-sudutnya ada tali. Talinya ini sebetulnya menyatu dengan tali yang ada di footprint ini nih, menyatu di sini. Tapi nanti kalau emang lu ngerasa kurang kenceng, lu bisa pakai pasak yang berbeda aja nggak apa-apa nih. Ini kan udah ada pasak yang dari footprint, lu tinggal pasang aja ke sini. Sama di setiap sudutnya. Pasang aja. Ketika inner udah kepasang, lu harus langsung masang si trekking pole-nya. Dan trekking pole-nya ini beli lagi, tidak include. Kalau emang lu punya trekking pole di rumah, boleh langsung pakai aja. Tapi kalau gue ini pakai trekking pole dari Big Adventure juga, ini serinya Arfak dan laris banget. Dan kayaknya stoknya lagi habis, jadi sayang banget ini. Tapi nanti bakal di-review lagi sih. Ini ukurannya tuh dari 135 nih untuk paling panjangnya. Gue biasanya langsung di 130 aja dulu. Nanti menyesuaikan dengan tinggi yang ada di si bagian inner dari tarptennya. Nah, pasang trekking pole-nya di mana sih? Di sini nih. Ini kayak ada kain gitu. Ini ada kain. Kain ini fungsinya buat kepala dari si trekking pole-nya nih. Nah, jadi tinggal lu pasang aja. Lu simpen di sini. Jadi enaknya pakai trekking pole ini, lu bisa sesuaikan lagi, bisa panjangin lagi. Ini panjangin lagi ke 135, langsung kunci. Ada trekking pole yang diputar, tau nggak sih? Yang diputar gitu, itu agak susah masangnya. Enakan yang trekking pole model kayak gini. Terus lu pasang di sini ada frame nih, ada satu frame untuk di bagian kakinya nanti nih. Nah, jadi si frame ini terbagi dua gitu. Ini udah include. Lu tinggal pasang bagian sini nih. Ini udah hampir jadi si innernya. Nanti tinggal ini ditarik nih. Sama itu ditarik juga. Lo langsung ngambil tali nih sama pasak. Nih, tali sama pasak. Ini pasaknya memang lebih kecil nih daripada tenda yang sebelumnya sih dari Big Adventure. Kita langsung pasangnya talinya ke sini nih. Biasanya sih gue masang gini ya, biar talinya itu atau biar tendanya ini langsung tegak gitu. Jadi nggak doyong-doyong, langsung tarik aja. Langsung pasangin aja pasaknya. Untuk pasaknya diinjak aja kalau ini mah, jangan rusak, injak aja. Nah, di sini ada detail kecil nih. Bisa dilihat untuk si talinya nih. Jadi di sini ada penguncian untuk talinya. Kalau posisinya kayak gini, ini kan ada bakal nih. Kalau posisi kayak gini, ini nggak ngunci itu. Kalau posisinya, gue tarik dulu nih. Tarik dulu. Segimana mau kencangnya. Terus lu kunci, tinggal didorong ini. Set. Tuh. Jadi ngunci di bagian sini nih. Jadi ini udah include talinya, udah otomatis ada pengunciannya. Langsung tahap berikutnya lu langsung pasang si bagian outernya. Lu cari pintunya, ini pintunya nih, jadi pintunya di sebelah sini tentunya nih. Langsung sini aja nih. Nah, si tali ini nanti bisa dibuka lagi menyesuaikan bentangan dari tali yang di sini. Ini tali ini nih, tali yang tadi kita ikat di trekking pole, ini bisa di agar bagian dalam aja biar rapih. Nanti gue tunjukin juga. Ini pasangnya bisa berbarengan dengan pasak yang tadi yang gue bilang. Bisa berbarengan, jadi bisa rame-rame di sini si pasaknya. Tapi harus benar-benar kencang. Nah, di bagian belakang sini ada detail kecil. Ini si frame yang tadi gua liatin pada pemasangan inner. Terus di bagian outernya ada lubang yang nantinya dicolok ke sini. Yang nanti langsung ditarik sama tali ini. Terus si lubang tadi udah dipasang di sini. Lu langsung pasang si talinya untuk membentangkan di sini nih. Set, ini. Tinggal pasang pasak satu lagi. Sip. Kita masang dulu atau merapihkan di bagian pintunya dulu nih. Ini sih kurang panjang dikit sih ya. Apa pada dikit nih. Ini ada sirkuit di sini nih. Saudara pakai sanggahan gitu juga sama sirkulasinya. Terus ada tali, karena masih ada tali sisa di sini nih, masih ada tali sisa. Lo tinggal rentangkan dari sini talinya sama di bagian belakang sini. Oke. Kalau untuk pemasangan ini aja sih sebenarnya. Nanti gue lanjut ke spesifikasi dari si tarpten ini. Untuk di bagian flysheetnya nih, ini yang orange ini untuk di bagian flysheet atau bagian outer atau bagian paling luar lah yang menahan angin sama air hujan nantinya. Ini memakai bahan 20D nylon silikon coating 3000 mm. Jadi untuk ketahanan hujan kita bisa tebak ini aman banget, udah 3000 mm. Dan ini udah pakai seal juga di beberapa jahitannya
bukan beberapa jahitan sih, lebih tepatnya di seluruh jahitannya ini udah memakai seal. Jadi ketika jahitan itu menimbulkan lubang-lubang kecil ditutup sama seal, jadi aman ketika hujan atau ketika embun atau ketika gerimis, ini benar-benar aman banget. Apalagi bahannya yang ringan, cuman pakai bahan nylon 20D aja. Bedanya nylon sama si polyester ripstop itu adalah kalau si nylon itu cenderung lebih ringan dan lebih tipis untuk si bahan-bahannya. Makanya ketika nanti mendirikan tenda, hati-hati nih, jangan deket-deket ranting, karena bahan-bahan nylon kayak gini akan lebih mudah untuk sobek dibandingkan bahan-bahan ripstop polyester. Ditambah ini tipis banget, cuman 20D untuk kerapatan dari si nylonnya. Terus untuk di bagian innernya ini sama aja nih, memakai bahan 20D nylon silicone coating 3000 mm plus nylon. Jadi si Big Adventure tahu banget ketika pakai si Top 10 kayak gini, ini rentan banget kena angin. Makanya untuk di bagian innernya pun udah memakai 3000 mm nih untuk menahan angin nih. Ngebantu di bagian outernya, di bagian innernya dipakai juga untuk 3000 mm. Nah untuk di bagian dalamnya ada meshnya juga. Terus kalau komposisi mesh sama komposisi bahan-bahan nylonnya, lebih banyak bahan-bahan nylonnya, nanti kita lihat juga untuk si komposisi dari si bagian innernya. Terus untuk di bagian floornya nih, floornya aja ya, tanpa footprint, floornya aja ini memakai bahan 40D nylon silicone coating 3000 mm juga, dikasih 3000 mm juga, tapi ini lebih tebal nih untuk di bagian bawahnya, karena si Big Adventure ini benar-benar paham, karena kriteria atau tipe-tipe di gunung-gunung Indonesia itu kan banyak-banyak batu sama banyak-banyak akar. Kalau di bagian floornya dikasih 20D akan rentan banget untuk sobek nih, makanya dikasih untuk 40D untuk ketebalan dari si floor di bagian bawahnya atau di bagian lantainya ini dikasih 40D, jadi lebih tebal sedikit daripada inner dan outernya. Jadi untuk di bagian bawah aman lagi. Tapi kalau emang mau aman lagi, lu pakai footprintnya aja, lu beli lagi footprintnya, tinggal nambah 100 ribuan kalau nggak salah, nanti gue juga cantumin untuk harga dari footprintnya. Karena untuk si Top 10 ini belum include footprint, jadi lu harus mengeluarkan biaya lagi untuk bisa ngerasa lebih aman lagi ketika tidur di si Top 10 ini. Karena di bagian bawahnya udah aman sebetulnya untuk 40D, dikasih PU 3000, tapi kalau pengen aman lagi dikasih footprint lagi, tinggal ya nambahin budget dikit lagi lah. Terus untuk di bagian si pasaknya ini lebih kecil, pasaknya memakai small aluminium Y stack juga, tipenya sama kayak Tambora kemarin, tapi dia untuk si ukurannya lebih kecil sedikit. Nanti gue bandingin juga untuk ukuran pasak Tambora sama pasak-pasak dari si Top 10 ini. Jadi berbeda dikit lah, tapi dapat tali-tali juga sama. Terus untuk si guy rope-nya atau si tali-talinya ini memakai guy rope reflektif gitu. Kalau malam-malam ini kalau kena cahaya itu memantulkan cahaya kayak glow in the dark gitu. Terus di bagian stoppernya memakai triangle stopper nih. Jadi ketika lo pengen menyesuaikan ketegangan dari talinya, lo bisa diatur aja karena di situ ada triangle stoppernya. Jadi itu detail kecil yang jarang digunakan di Top 10 lain. Kalau di sini ini udah aman banget. Jadi kalau si Top 10 ini kan pondasinya itu di bagian tali-tali dan di bagian trekking pole nih. Jadi untuk di bagian tali dan trekking pole itu didetail sebagus mungkin lah oleh si Big Adventure ini, karena itu benar-benar pondasinya. Jadi itu seakan-akan menjadi frame-nya dari sebuah Top 10 lah. Kekencangan tali sama kekuatan dari trekking pole. Terus ada fitur di dalam itu ada saku kalau nggak salah. Terus ada untuk gantungan lampu tenda juga untuk di bagian ujung yang runcing itu, di bagian atasnya nanti bisa ngegantungin lampu tenda lah, aman. Terus kalau untuk panjangnya nih, untuk panjang dari ujung kepala kita ke ujung kaki kita ini 210 cm. Jadi di bagian bawah atau di bagian ujung kaki lu itu masih bisa menyimpan barang-barang kayak carrier mungkin, atau baju-baju, sleeping bag atau baju ganti segala macam. Di belakang di bawah kaki kita masih ada, karena ini panjangnya 210, rata-rata orang Indonesia kan 170-an lah, nggak nyampe 200 gitu. Ini masih dikasih banyak space lah di bagian belakangnya atau untuk bagian di ujung kaki kita nantinya. Terus untuk lebarnya ini 80 cm, untuk lebar teras 50 cm, terus untuk tingginya 125 cm. Jadi memang ini didesain untuk ukuran satu orang aja, nggak bisa lebih. Kalau emang ada temen lu pengen nginep di sini, pengen ikut-ikutan tidur di sini, kayaknya tidur di luar karena nggak bakal cukup sama kita dan barang-barang kita aja udah pas banget lah gitu. Terus untuk packagingnya ini ukurannya 30 cm kali 10 cm. 30 cm itu kecil banget, kayak penggaris-penggaris kita waktu SD tuh, itu kan panjangnya segitu tuh, cuma 30 cm. Jadi ini bisa dimasukin di daypack atau di semi carrier. Jadi nggak usah di carrier pun ini nggak bakal makan tempat karena ukurannya kecil lah untuk ukuran packagingnya 30 kali 10 cm. Di sini gue akan nyebutin ada kelebihan nih, ada 6 kelebihan sama ada 3 kekurangan nantinya. Gue nyebutin dulu yang kelebihannya dulu di sini nih.
Untuk sebuah Tarp 10 ini termasuk ringan banget karena memang Tarp 10 itu kan konsepnya ini ultralight ya. Jadi ini ringan banget lah, beratnya cuma 850 gram, packagingnya cuma 30 cm kali 10 cm. Lu cuman pakai depek doang, lu bisa tidur nyaman lah di atas gunung. Jadi memang kalau ketika lu memilih Tarp 10 ini, lu harus sesuaikan juga nih barang-barang yang lainnya, entah itu nanti sleeping bag-nya atau entah itu jaket yang lu pakai, apapun itu harus ultralight juga. Jadi lu bawa depek doang bisa aman dan nyaman tidur di atas gunung dengan menggunakan si Tarp 10 dari Big Adventure ini, seri Raung ini. Terus kelebihan yang kedua adalah udah double layer. Ada beberapa Tarp 10 yang masih single layer, sehingga ketika nantinya kondensasi itu akan netes ke bagian dalam. Namanya kondensasi bukan bocor ya, tapi kondensasi. Tapi kan kalau namanya kondensasi itu akan menghasilkan embun di bagian dalam. Ketika embunnya udah mau turun ya dia turun langsung ke bawah gitu kan. Apalagi kita kena angin, tetesan air hasil dari kondensasi itu akan masuk ke bagian dalam. Jadi ini udah double layer, jadi untuk kondensasi aman banget karena langsung netes ke tanah, bukan ke bagian floor atau lantai nantinya. Jadi untuk si Tarp 10 yang menggunakan konsep double layer ini benar-benar cakep banget si Raung ini. Terus kelebihan yang berikutnya adalah untuk si outernya udah memakai bahan 20D nylon silicone coating 3000 mm. Kalau 3000 mm udah aman banget. Terus dia udah memakai bahan-bahan yang ringan. Sesuai lah dengan konsepan Tarp 10 itu tenda ultralight, tidak memakai bahan polyester atau ripstop, tapi memakai bahan-bahan nylon untuk di bagian si outernya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah untuk di bagian floornya dia tahu banget yang tadi gue bilang, di Indonesia itu banyak akar, banyak batu. Untuk di bagian komposisi nylonnya, di bagian floornya itu memakai bahan 40D nylon silikon coating 3000 mm. Jadi dipertebal sedikit nih, dipertebal 2 kali lipat daripada outer, karena di bagian bawah itu suka banyak-banyak batu lah atau akar-akar yang rentan banget ngebuat bahan dasar dari floor tenda ini atau Tarp 10 ini rentan untuk sobek. Jadi 40D lebih tebal, jadi lebih aman juga lah. Kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini masih bisa menyimpan barang-barang. Jadi lu nggak perlu menyimpan barang-barang keril kayak jaket segala macam di luar sini, karena di bagian dalam masih gede dan masih muat lah untuk barang-barang untuk satu orang gitu kan. Karena untuk panjang yang tadi gue bilang itu 210 cm, jadi di bagian ujung kaki kita nantinya masih ada space gede banget untuk menyimpan barang-barang. Terus kelebihan yang berikutnya adalah sudah disediakan footprint. Ada beberapa Tarp 10 yang tidak disediakan khusus untuk footprintnya, sehingga kita agak bingung untuk nyarinya. Kalau emang lu ngerasa kurang pede dengan floor yang dipakai di sini, lu bisa beli lagi untuk si footprintnya. Nggak usah bingung, artinya tinggal lu ngeluarin budget lagi, udah ada nih footprint khusus untuk si Tarp 10 Raung ini. Ada beberapa Tarp 10 yang tidak punya, tidak disediakan bahkan untuk si footprintnya, jadi agak bingung aja. Kalau ini udah disediain si bagian untuk si footprintnya. Terus kita ngomongin kekurangan nih, kekurangan apa aja untuk si Tarp 10 ini. Sebetulnya ini bukan kekurangan khusus dari Tarp 10 Raung, tapi untuk semua Tarp 10. Tarp 10 itu kan tidak mempunyai frame, jadi satu-satunya fondasi dari berdirinya atau kokohnya sebuah Tarp 10 ini adalah tali-tali sama si trekking pole. Dua, berarti dua ya, bukan satu-satunya dua. Jadi lu harus lebih sering memperhatikan kualitas dan kelayakan dari si talinya, plus kelayakan dan kekuatan dari si trekking pole yang lu punya nantinya. Karena itu bener-bener fondasi bagi Tarp 10. Ketika talinya mungkin udah mulai mau putus-putus atau udah mulai tipis, itu harus buru-buru diganti. Karena nanti kalau lu pasang kenceng, kena angin, putus, lu nggak bisa apa-apa lagi. Karena udah nggak ada frame kalau si Tarp 10 ini. Jadi lu harus benar-benar memperhatikan trekking pole dan tali-tali yang ada di Tarp 10 ini atau trekking pole yang nanti lu pasang ketika mau mendirikan si Tarp 10 ini. Jadi harus benar-benar perhatikan di bagian itunya. Karena emang itu benar-benar penting banget, vital banget dari sebuah Tarp 10. Seluruh Tarp 10 merek apapun, terutama si Raung ini. Kekurangan yang berikutnya adalah ini bener-bener fix buat satu orang aja, nggak bisa buat dua orang. Kalau buat dua orang itu dempet-dempetan banget, kecuali mungkin sama anak kecil banget, mungkin 5 tahun mungkin yang bisa nyelip-nyelip. Kalau untuk dewasa ini nggak bisa, karena ini khusus satu orang aja plus untuk barang aja. Jadi kalau emang lu pengen punya Tarp 10 yang kapasitasnya 2 orang, lu paling pilih Kambuno. Seri yang satu lagi ini kan seri Raung untuk 1 orang, ada seri Kambuno yang kapasitas 2 orang. Jadi lu bisa pilih yang itu. Untuk kapasitasnya lebih gede, tapi untuk si fitur-fiturnya sama aja, cuman beda bentukan aja tentunya kan, lebih kotak aja yang Kambuno itu. Terus kekurangan yang berikutnya, si Tarp 10 ini tidak punya teras tentunya. Kalau lu pengen masak-masak, lu mau nggak mau harus membeli si flashheat, karena untuk musim siang lu nggak pakai flashheat panas,
untuk musim hujan lu nggak pakai flashlight kehujanan juga kalau masak, bingung juga kan. Makanya harus selalu sedia si flashlight ketika lu nanti memutuskan untuk melakukan pendakian atau hiking menggunakan si Top 10 Raung ini. Lu tinggal beli si flashlightnya. Untuk flashlight si Big Adventure juga ngejual, kok tinggal lu cek aja di marketplace-nya, lu tinggal pilih aja disesuaikan dengan kebutuhan si Top 10 ini atau si Top 10 Raung ini. Terus ada satu lagi nih tambahan, kekurangan, tapi bukan kekurangan, lebih ke tips aja nih. Ketika lu mau memasang si Top 10 ini jauh-jauh dari ranting aja karena bahannya nylon. Bahan nylon dan bahan polyester itu lebih rentan sobek itu bahan nylon karena ini kan lebih tipis nih, makanya ringan. Makanya ketika lu memutuskan untuk mendirikan Top 10, lu harus lihat-lihat dulu ada ranting-ranting yang tajam nggak ya, nantinya kemungkinan ketika kena angin itu akan menyentuh si bahan outernya. Jadi harus pintar-pintar memilih tempat untuk mendirikan Top 10 ini. Makanya untuk si Raung ini harus diperhatikan di segala sisi lah. Dari tadi si tali-talinya, terus dari trekking pole, terus dari sampai tempat pendirian tendanya pun harus diperhatikan. Dari bawahnya banyak akar nggak, banyak akar-akar yang tajam nggak, batu-batu gitu kan. Semua sisi harus diperhatikan karena harus dimanja bener-bener lah kalau untuk si Top 10, karena emang ini diringkas banget nih, tidak punya frame, tidak punya bahan yang berat yang kuat, makanya beratnya cuma 850 gram aja. Untuk orang-orang ultralight atau pendaki-pendaki ultralight ini cocok banget disikat nih. Terus siapa aja sih yang cocok untuk memiliki tenda ultralight ini atau tenda Top 10 seri Raung dari Big Adventure ini? Orang yang pertama adalah orang-orang yang mau memulai solo hiking. Sekarang tuh solo hiking itu lagi rame, apalagi di YouTube. Lu mungkin bisa bikin konten juga di situ. Cocok nih kalau emang lu mau solo hiking, lu nggak perlu bawa tenda yang gede-gede gitu yang ribet. Lu tinggal bawa Top 10 aja, untuk satu orang aja, lu tinggal pasang flashlight, udah aman. Itu bener-bener settingan solo hiking yang bener-bener cakep nih. Ditambah untuk packagingnya kan kecil, jadi ketika lu solo hiking itu kan membawa alat-alat yang lainnya tentunya untuk masak segala macam, ini tidak akan memakan tempat di depek lu atau semi carrier lu. Ya apalagi di carrier gitu kan, 60 liter atau 50 liter, ini packagingnya kecil. Jadi buat lu yang mau memulai solo hiking, ini cocok banget buat lu jadikan alternatif pilihan ketika lu mau menikmati suasana di gunung itu bener-bener sendirian gitu kan. Terus yang kedua adalah yang tadi gue sebutin, pendaki-pendaki yang lebih menyukai kesunyian atau lebih pengen nikmatin alam nih, pengen tahu rasanya kalau sendiri di alam itu kayak gimana, nggak mau rame-rame, lu bisa pilih tenda ini. Ini tenda yang tidak terlalu banyak tempat, tidak terlalu makan tempat juga. Dan kalau emang lu pengen sendirian di atas gunung, ataupun bukan ke gunung lah, ke hutan-hutan pengen sendirian gitu, ngerasain, pengen kedenger suara-suara jangkrik atau tongeret doang gitu kan, ini bisa lu jadikan rekomendasi. Lu tinggal duduk-duduk di depan aja atau pakai kursi kayak gini aja, ngopi-ngopi aja, nikmatin alam gitu kan. Orang-orang yang pengen bener-bener nikmati alam sendiri, ini bisa dijadikan salah satu alternatif si tenda ultralight atau Top 10 dari Raung ini. Terus orang yang cocok atau pendaki yang cocok satu lagi nih untuk si Top 10 ini adalah orang-orang yang tidak mau dibebankan alat-alat oleh temannya. Nah ini nih, ini ada beberapa, pasti selalu ada di teman-teman lo, di kelompok lo, ada orang-orang yang nggak mau nih dibebankan barang-barang lain kan. Dan rata-rata dia selalu memiliki atau membawa tas-tas yang semi carrier 40 liter, 45 liter, sehingga nggak bisa nih teman-temannya untuk nitip barang ke dia gitu kan. Makanya kalau lu orang-orang yang kayak gitu, ini cocok banget karena lu pasti pengen punya tenda sendiri nih dan tidak mau dibebankan oleh orang lain. Akhirnya lu bawa carrier yang lebih kecil, yang kemungkinan orang lain tuh akan tidak tega untuk menyimpan barang-barang di lu atau menambah bahan di lu. Tapi padahal di dalam lu udah punya tenda sendiri nih, tapi tendanya nggak terlalu gede, yaitu tenda dari si Big Adventure ini, Top 10 dari Raung ini. Jadi untuk lu yang terbiasa membawa carrier 45 liter atau semi carrier atau bahkan depek, ini bisa jadi rekomendasi. Lu dijamin nggak bakal dibebankan lagi barang-barang kelompok lah kalau lu bawa 40 liter. Tapi padahal di dalam lu udah punya tenda gitu kan. Jadi ini bisa jadi rekomendasi atau jadi pilihan alternatif untuk lu para pendaki yang ogah dibebankan barang-barang kelompok oleh teman-teman lu. Nah itu dia. Itu jadi ada kelebihan, ada 6 tadi, terus ada kekurangan 3 atau 4 tadi kekurangannya, sama tips juga. Terus ada tadi siapa yang cocok untuk membeli tenda ultralight ini sama atau tenda Top 10 Raung ini dari Big Adventure. Itu udah gue sebutin semua, tinggal lu pilih aja. Kalau emang lu suka tenda ini, ada 2 warna. Ada warna orange dan ada warna biru, tinggal lu pilih aja. Untuk harganya ini nggak sampai 1 jutaan. Tapi kalau emang lu mau tambah footprint jadi 1 juta lebih sedikit lah untuk si harganya, nanti gue cantumin juga untuk harganya.
Oke, sikat aja kalau emang lu suka dengan Top 10 Raung ini dari Big Adventure, lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Itu langsung ke toko terpercaya, ke official atau ke marketplace official dari Big Adventure-nya. Stoknya mumpung masih ada nih, takut kehabisan, lu buru-buruan sikat aja. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.